Ya, selamat bertemu kembali ya dalam story about do it yourself. Kali ini kita sedang minyak kelapa untuk menumbuhkan rambut botak. Ya, jadi ini sudah kurang lebih waktunya itu sudah 3 jam. Kita mulai dari jam 2:15 tadi, dan sekarang kita sudah sampai jam 5 lewat 20. Jadi inilah setelah 3 jam. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa selama itu? Jawabannya karena kita membuat dari santan yang, tahu kan, santannya itu 2 liter kali 2. Jadi santannya 4 liter. Jadi sambil digoyang-goyang sudah mulai terlihat ya. Sambil kita menunggu ini kurang lebih 30 menit lagi, jadi saya akan menaruh kamera ini sambil melakukan pengadukan. Jadi 4 jam, 3 jam itu waktu yang tidak terlalu lama bila kita mempersiapkan untuk menyelesaikannya dalam waktu 5 jam. Namun pada hari ini saya menyiapkan waktu saya itu hanya 1,5 jam. Jadi saya siapkan juga konsentrasi, tenaga untuk jam segitu. Rupanya ini sudah 3 jam lebih, terlihat letih wajah dan botaknya juga makin botak ya. Nah ini, jadi kalau ada yang bertanya bagaimana membuat minyak kelapa untuk menumbuhkan rambut botak, beginilah caranya. Jadi tadi malam saya ada searching sebentar. Jadi di Tokopedia, di Shopee, di Lazada itu sudah ada yang menjual minyak kelapa. Jadi waktu itu saya pakai kata kunci klentik, klentik ya, klentik, klentik, minyak klentik, minyak klentik, minyak kelapa. Jadi cara untuk membuat minyak bawang putih itu, garlic and coconut oil itu, ya kita harus cari dulu minyak kelapanya. Kan coconut oil, jadi cari minyak kelapanya. Nah kalau garlic bagaimana? Nah, garlic ya tinggal beli aja 3.000 gitu kan. 3.000 itu dapat satu rumah itu untuk bawang putih. Nah begitu. Jadi setelah saya cari-cari ini, jadi kalau ada yang mau melihat bagaimana ada proses pembuatannya, ya seperti ini. Tidak lama. Jadi 4 liter santan ini didapat dari 4 butir kelapa ya. Ya, sudah mulai. Jadi berdasarkan pengalaman saya mengolah minyak kelapa, setelah ini, setelah bentukan seperti ini, nanti dia akan menggumpal. Nah,
Jadi ikuti terus. Kita coba dulu ini 30 menit ya videonya untuk begini. Apa sudah jadi atau belum? Ya, sambil kita bercerita-cerita tentang yang nggak penting-penting ya kan. Kalau bercerita yang penting-penting nanti kita tak dibayar pula kan, untuk apa kan gitu. Jadi karena ini kita sedang mengolah minyak ini, kita harus menceritakan yang baik-baik, menceritakan yang indah-indah, dan tidak lupa sambil tersenyum. Sebab kalau mengerjakan sesuatu itu tidak tersenyum, nanti hasilnya akan jadi tidak tersenyum juga. Jadi sebenarnya saya terinspirasi waktu itu, saya mau mengolah minyak ini seperti ada waktu itu kan yang apa judul dia kasih konten, judulnya duduk diam tidak melakukan apa-apa. 2 jam, 1 jam, 8 jam. Nah kali ini saya mengaduk ini karena keterbatasan memori, makanya saya tidak bisa membuatnya dari awal. Dan karena tadi pun juga sepertinya begitu mau bikin rekaman ini, jadi dengan kemampuan kamera handphone ini 720 pixel, itu bisa didapat 1 giga itu kurang lebih 30 menit ya. Jadi kalau 2 giga memori saya tersisa, itu bisa dapat 1 jam. Nah kalau misalnya kamera pixelnya dibikin 10-20, wah itu bisa jadi cuma 10 menit saja sudah habis 1 giga kan. Sabar ya, kita tunggu nanti dia menggumpal. Jadi biasanya kan saya mengolah itu kan 1 liter ya. Saya mengolah minyak itu 1 liter santan. Jadi waktunya itu 1 jam 15 menit sudah selesai. Kemudian saya coba lagi yang 2 liter, begitu juga. Nah ini tiba-tiba 4 liter ini kenapa waktunya bisa meningkat hampir 3 kali lipat. Bukan 3 kali lipat ya, kalau 3 kali lipat berarti 3 jam ya. Ini udah 3 jam lebih nih karena 4 liter ya, sudah mulai terdengar. Coba kita hening sebentar untuk mendengar suara mendidih. Ya. Jadi berdasarkan waktu rekam ini sudah 8 ya. Jadi untuk jaga-jaga data nanti, kita buatlah atar-atar 45 menit saja ya, sudah selesai. Bagi yang penasaran, empat liter santan. Jadi kelapa ini juga selain untuk minyak garlic and coconut oil ini, selain untuk menumbuhkan rambut botak yang masih belum sudah seperti bisa terlihat, juga bisa untuk minyak urut, tetapi dia tidak sebanding mungkin dengan, taruhlah yang sudah lebih hebat, misalnya minyak karo kah, atau yang kekinian minyak propolis kah, atau minyak, bilanglah minyak apa namanya itu, minyak kustus. Nah, sengaja
disebutkan salah karena tidak dibayar kan gitu, untuk menyebutkan kustus-kustus itu kan. Ya, sambil menunggu dia menggumpal untuk menjadi apa, kita bilang saja kotoran minyak ya. Setelah itu nanti, setelah dia menggumpal, diaduk-aduk juga, yang terjadi adalah tak lama kemudian dia akan memecah kembali seperti ini, tetapi dengan dia sudah berubah warnanya. Karena bisa jadi karena minyaknya sudah jauh lebih banyak daripada air. Jadi minyaknya itu bisa memasak air atau mengeringkannya. Dua hari yang lalu ada yang bertanya di komentar, "Bang, itu karena ada artikel yang bilang untuk memperbaiki rambut itu digunakan garlic." Dia bertanya, garlic sama minyak kelapanya apa dipisah apa bagaimana? Karena dia tidak baca deskripsi video, makanya dia bertanya. Kalau dia setelah membaca deskripsi video, kemungkinan dia tidak bertanya lagi. Ya. Sudah mau masuk menit ke-15. Airnya sudah terlihat mulai surut. Karena ini sudah masuk tahap pemecahan minyak, pemisahan minyak dengan air, jadi kita bisa tinggal. Yang perlu kita jaga benar itu 40 menit pertama, supaya santan itu tidak pecah. Kalau santannya sudah pecah, kemungkinan minyak kelapa yang kita buat tidak bisa bertahan sampai 6 bulan, 8 bulan. Kalau mau lebih tidak bertahan lama lagi, caranya mudah. Taruh di botol kaca, kemudian mainkan botol kacanya. Tiba nanti botol kacanya pecah, maka dia sudah selesai. Jadi karena minyak kelapa ini, apa itu kemarin saya ada baca artikel. Jadi minyak kelapa ini jahat ya, maksudnya jahat. Dia sifatnya korosif, merusak. Jadi kalau kita gunakan media penyimpannya itu plastik, ada kemungkinan plastiknya itu akan rusak. Makanya disarankan ada menggunakan apa namanya itu, botol kaca. Nah, kemudian lagi kemarin itu baru ya, 3 minggu yang lalu sebenarnya sudah saya dapat. Rupanya ada alat semprot minyak goreng. Jadi itu dari bahan dasar stainless steel, atau istilah mereka itu dispenser oil. Wah, luar biasa kan? Makin kemari pengetahuan makin bertambah. Jadi kalau kita jarang jalan-jalan ke kemana kita biasa jalan-jalan ke toko-toko online, atau tidak terpapar iklan di Instagram, ya akan seperti itu. Kita sudah masuk menit ke-15 dan ini dia seolah-olah tidak melakukan respon yang positif. Ya, kita lihat dulu apinya kayak gimana sih. Oh, kayak gitu rupanya apinya yang dibikin. Jadi inilah api yang sudah 3 jam.
Tahu kan kalau membuat sesuatu itu di, kita bilanglah di ibu kota negara atau bilanglah di ibu kota provinsi, tentu biaya pembuatannya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan kayu api kita bakar, atau taruhlah kita bilang di kota kabupaten. Nah, kalau kita melakukannya di kota kabupaten, kemungkinan yang mereka jual itu, dia bilang 1 liter itu ada minyak kelapa itu di, ya kita bilanglah 59.000, 38.000, ya kan. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah rumah kedua di mana saya membuat minyak kelapa ini. Saya membuat minyak bawang putih di sini. Jadi karena rasa penasaran tadi, saya melihat santan dibungkus di plastik 2 liter, kemudian saya searching lagi di Google. Apa katanya? Apa informasi yang saya dapat? Informasi yang saya dapat itu, di situ dinyatakan untuk membuat santan 1 butir kelapa, dia bilang di situ 400 gram itu kurang lebih 800 ml sampai 1000 ml air. Ya, inilah keunikan santan ya. Kenapa saya bilang unik? Dia disaring 3 kali. Saringan pertama itu dipisah tempatnya, saringan kedua dipisah tempatnya, saringan 3 dipisah tempatnya, kemudian bertemu dalam 1 kuali. Entah siapa yang mengajarkan hal itu. Saya pikir kenapa tidak dibikin 1 tempat saja untuk mengapakannya. Rupanya ini terinspirasi dari kita bilanglah cara membuat rendang atau segala macam gulai-gulai itu. Yang pertama, air yang dimasak itu air yang tidak begitu kental, air santannya. Nah, kemudian setelah mendidih atau segala macam, atau sudah dimasukkan daging atau apanya itu, kemudian dimasukkan lagi yang kentalnya itu. Nah, seperti itu. Mengapa medianya dipisah menjadi 3? Kalau kita pernah mendengar peribahasa kelapa itu makin tua makin berminyak, pertanyaan saya selalu begitu membuat minyak kelapa ini, apakah santan kelapa yang saya akan buat minyak ini benar-benar tua, sehingga kalau semakin tua dia minyaknya akan semakin banyak? Ataukah ada teknik lain? Seperti teknik santan itu ditaruh dulu di kulkas, kemudian kepala di bagian lapisan atasnya itu sejauh 1 cm itu dipindahkan ke media yang lain. Ada yang seperti itu, atau ada juga dia dimasukkan ke dalam kuali. Wanginya sudah mulai berubah ya, tapi ini kenapa masih begini, belum menggumpal. Ya,
Sudah masuk menit ke-20. Ditambahkan 3 jam, 3 jam 20 menit untuk 4 liter santan. Ya, inilah saatnya kita melihat penguapan air tiga jam tadi saya ditemani oleh playlist dari Art Pohon. Jadi ada saya putar 2 playlist, yaitu playlist puisi baru dan playlist Fragment of Beauty ya. Dan itu rupanya setelah puisinya habis terdengar, minyaknya belum jadi juga. Karena ada yang bilang pakai api yang paling kecil, pakai api yang paling kecil dari kompor Anda, makanya saya tidak meninggi-ninggikan apinya. Jadi awalnya itu setinggi ini dia, yang 4 liter itu ya. Kemudian susut. Jadi waktu awal-awal saya membuat minyak kelapa itu, setelah lebih 1 jam
saya melihat yang seperti ini. Itu waktu itu hanya 1 liter ya santannya. Saya melihat seperti ini, saya bilang, aduh, gak mungkin ini jadi minyak. Bagaimana caranya jadi minyak? Masih tetapnya seperti ini saja kan? Yang saya pikir awalnya ini adalah air, ternyata ini sudah minyak, minyak yang berwarna bening waktu itu. Jadi dari 4 liter ini ada yang menduga dapat 2 liter, ada yang menduga dapat 1,5 liter. Tapi yang pasti dia harus di atas 1 liter karena kelapanya sudah 4 dan satu kelapa itu sudah lebih dari 400 gram. Jadi bila sekarang hari Minggu, tanggal berapa hari Minggu sekarang? Sekarang hari Minggu di bulan Desember. Tepatnya 1 hari setelah pemilihan pimpinan pusat HKBP. Sudah cukup segitu informasinya supaya kita bisa tahu ini hari Minggu ini tanggal berapa persisnya. Keuntungan saya menggunakan sendok ini, spatula ini, ya karena ada lubang udara di sini yang tembus ke sini. Kemudian ada seperti cekungan di sini. Nah, jadi bila sewaktu-waktu sulit untuk mengambilnya, coba lihat, dia ada tersisa. Kalau kita menggunakan sendok penggorengan yang lain, dia akan apa yang kita ambil, dia akan luruh jatuh. Sudah hampir 30 menit dari 3 jam. Kita tunggu sambil saya minum.
Harusnya dia sudah menggumpal dulu ya. Kenapa ini sepertinya? Oh, saya tahu kenapa ini sepertinya lama. Karena satu, saya sudah terlihat letih mungkin. Dua, karena cuaca di Jakarta ini mendung-mendung, hujan-hujan, gerimis-gerimis. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin karena saya belum makan. Yang keempat, yang membuat saya bersemangat adalah pasti yang mengikuti channel Art Pohon tahu apa yang membuat saya bersemangat. Kopi. Belajar dari yang tidak perlu dipelajari. Tentang kamera handphone yang diletakkan di kuda-kuda. Jadi bila kuda-kudanya licin atau berbahan dasar plastik saja, maka kemampuan kita harus menggunakan kain atau apa supaya dia tidak licin dan serta-merta akan terguling, jatuh, dan melihat retakan pada kamera atau video yang sedang diambil tiba-tiba jadi terhenti karena kesalahan-kesalahan sederhana itu. Ya, kita biarkan ini sekarang 33 ya, kita biarkan dia tambah 5 menit tanpa diaduk. Nggak kelihatan kok Kak. Udah jago aku nggak belinya, nggak kelihatan. Ya, udah terlalu.
nggak kelihatan. Ternyata nggak sabar juga ya, harus tetap diaduk. Saya akan melakukan hal yang tidak baik dalam waktu 3 menit di luar sana. Teman-teman tolong jaga ini, tolong beritahu saya kalau dia sudah meletup-letup ya atau menggumpal ya. Jadi pertama airnya itu habis dulu, baru tinggal menunggu